Oke, ini kayaknya kelas kita sama dengan yang kemarin ya, TBA ya. Saya lihat namanya hampir sama dan memang sama sepertinya. Sepertinya iya, Pak. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya mau ambil sesi foto dulu yang di pertama, nanti di tengah, ada di akhir gitu ya. Absen juga nanti saya tanya lagi di tengah dan di akhir. Silakan yang mau open cam, yang mau gambarnya viral ya. Oke, yang mau open cam, boleh, boleh, boleh. Ya, 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 ya. Oke. Yaudah, saya hitung ya. Oh, masih ada. Wah, ini sebaya saya semua kayaknya nih. Pak Edi, Pak Hisam. Oh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Oke, sudah. Oh, saya tangkap lagi. Ada yang masuk. Ya sudah, oke, baik teman-teman. Mau tetap on cam boleh, mau ditutup juga tidak masalah. Yang penting jangan kabur ya. Karena di sela-sela saya menjelaskan nanti bisa jadi saya manggil teman-teman ya untuk mendiskusikan sesuatu. Oke, kita mulai jam 7, selesai jam 9. Nanti absennya berikutnya selalu jam 7 saya open absen dulu. Jam 7.15 baru kita mulai materi. Nanti kurang lebih jam ya 8 atau ya 8 kurang lah saya akan tanya lagi ada nggak yang baru hadir baru gitu ya. Oke, teman-teman saya mau berbagi layar dulu buat diskusi. Saya selalu menyebutnya pembelajaran kita adalah sebuah diskusi, ya. Oke, tetapi nanti di sela-sela ini saya juga akan mendemokan eh, apa ya contoh-contoh realnya lah. Sudah kelihatan layar saya? Sudah, Pak. Sudah Dan, ya. Pak. Oke, sudah kelihatan layarnya. Saya tangkap dulu yang ada materinya. Assalamualaikum, Pak. Saya di jalan. Ya, Ya, boleh tidak apa-apa, Pak. Sambil jalan. Hati-hati, iya, Pak Pak. ya. Nah, Absen saya, Pak. Abdurrahman Jahari. Abdurrahman Jauh hari. jauh hari ya. Oke, Pak. Nanti saya absen ya sebentar. Siap. Berkendara dulu ya, Pak. Siapa? Oke, baik teman-teman. Materi kita kali ini ya masih pengantar. Kemarin juga pengantar ngobrol sambil buka-buka sesuatu. Dan ini agak lebih dalam lah ya tentang pengenalan temu balik informasi. Atau eh, se- biasanya ini disebut sebagai information retrieval, gitulah ya. Oke. Eh, Sebenarnya tujuan pembelajaran untuk sesi 1 ini itu teman-teman harapannya sih paham dengan jelas yang dimaksud dengan temu balik informasi. Yang selanjutnya kita sebut TBI ya. Oke. Kemudian teman-teman juga mengetahui ruang lingkup dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Dan teman-teman bisa membedakan TBI dari disiplin ilmu lain yang berhubungan, gitu ya. Jadi nanti ada nih apa bedanya temu balik informasi dengan data science, apa bedanya temu balik informasi dengan machine learning, gitulah ya. Nah, ini yang mau kita bahas sasarannya sih gitu. Sampai di situ teman-teman tiga ini harapan kita teman-teman bisa paham. Oke. Nah, kita mau berangkat dulu dari definisi temu balik informasi, gitu ya. Oke, dari definisi ini bahwa temu balik informasi itu merupakan proses yang mencakup pengumpulan
pengorganisasian, dan pencarian. Nah, pengumpulan informasi, pengorganisasian informasi, dan pencarian informasi. Tentunya yang relevan dari jumlah data, sejumlah data atau dokumen. Oke, yang saling berhubungan ya. Nah, dalam konteks ini, informasi dapat berupa teks. Nah, jadi teks-teks yang berseliweran di internet itu bagian dari informasi atau gambar-gambar atau data-data lainnya lah gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman cari mau di lokal maupun di online gitu ya, ya gambar ada, teks ada, video ada, data juga ada, dataset ada, banyak lah gitu ya. Nah, jadi apapun itu menjadi informasi gitu ya. Nah, TBI ini berfungsi untuk memfasilitasi pengguna dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien gitu loh gitu ya. Jadi intinya ya teman-teman tanpa sadar sebenarnya sudah mempraktekkan ilmu temu balik informasi itu gitu ya. Ketika teman-teman searching di Google gitu, di Chrome atau di ya browser lainnya lah gitu ya, atau teman-teman buka YouTube atau teman-teman membuka situs-situs apa ya, eh, e-learning gitu ya dan sebagainya. Itu bagian dari temu balik informasi. Oke. Nah, TBI ini adalah disiplin ilmu yang berfokus pada proses pencarian, pengambilan, pengorganisasian informasi dari berbagai sumber. Nah, tentunya melibatkan serangkaian metode dan teknik untuk membantu pengguna menemukan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Nah, proses ini sangat penting dalam era informasi saat ini. Jadi, teman-teman sebenarnya ini penting banget gitu ya. Oke. Nah, kenapa? Karena memang konten maupun data itu saat ini sudah tersedia dalam jumlah besar dan dalam berbagai bentuk format gitu ya. Teman-teman bisa mengenal istilah big data, nah, gitulah. Jadi apapun yang teman-teman lakukan berselancar di internet, di smartphone, itu adalah informasi yang direkam gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyari sesuatu di browser misalnya, apa yang teman-teman cari itu direkam gitu ya. Teman menonton sesuatu di YouTube, nah, apa yang teman-teman tonton itu direkam gitu ya. Yang kita sebut sebagai history atau cache gitulah ya. Di smartphone, iklan yang teman-teman lihat dan game yang teman-teman mainkan. Nah, itu bagian dari pengumpulan data-data besar tadi. Oke. Nah, lalu apa saja elemen utama dalam temu balik informasi? Nah, elemen utama dalam temu balik informasi itu yang pertama dokumen dan sumber informasi. Oke. Nah, dokumen dapat berupa teks, gambar, video yang tadi sudah kita sebutkan, atau data lainnya yang dapat diindeks dan dicari. Sumber informasi bisa berasal dari web, basis data, perpustakaan digital, atau sistem informasi lainnya, gitu ya. Bahkan dari aplikasi yang teman-teman mainkan itu juga menjadi sumber informasi. Media sosial yang teman-teman ikuti itu menjadi bagian dari sumber informasi. Itulah ya semuanya. Oke. Nah, elemen berikutnya itu ada query atau permintaan pencarian. Nah, jadi ketika teman-teman ketik sesuatu untuk mendapatkan informasi sesuatu, itu disebut sebuah query atau permintaan pencarian. Nah, pengguna mengajukan query yang merupakan pertanyaan atau kata kunci yang digunakan untuk mencari informasi. Nah, query inilah yang kemudian diproses oleh sistem TBI. Oke. Untuk menemukan hasil yang relevan dengan kata kunci yang teman-teman masukkan. Itulah. Oke. Misal kalau teman-teman mengetik di pencarian itu misalnya
apa ya? Materi kuliah temu balik informasi gitu ya. Nah, kalau kalimat yang teman-teman jadikan keyword pencarian tadi yang terdiri dari beberapa kata tanpa mengapitnya dalam tanda kutip, maka itu akan lebih banyak dibanding teman-teman apit dengan tanda kutip. Gitulah. Contohnya materi kuliah temu balik informasi. Nah, bisa jadi dia mencari materi, mencari temu balik, mencari informasi gitulah, gitu ya. Jadi ada tekniknya query ini, gitu ya. Ada tekniknya. Nah, elemen yang ketiga itu adalah pengindeksan ya, indeksasi gitu ya. Pengindeksan adalah proses mengorganisasi dokumen dan informasi sehingga dapat diakses dengan cepat. Nah, indeks yang berfungsi sebagai peta yang menghubungkan query dengan dokumen yang relevan. Jadi ada namanya pengindeksan. Elemen yang ketiga dari temu balik informasi. Oke, ya kalau teman-teman buat web itu pasti ada indeksnya gitu ya. Atau kalau di buku itu istilahnya daftar isi teman-teman gitu ya. Nah di platform-platform search engine itu akan mencari indeks sebuah alamat situs gitu ya. Ketika dia ada dapat alamat situs, dia akan mencari indeksnya atau si pemilik situs memberikan indeksnya kepada mesin pencari. Nah, ini tentunya membantu percepatan. Jadi bayangkan misalnya teman-teman punya buku yang tebalnya 1000 halaman, kalau tidak ada daftar isinya, teman-teman tentunya mencarinya sangat sulit lah gitu ya. Membuka halaman per halaman. Misal teman-teman ingin mencari tema tentang bab ke-10 gitu ya. Tentunya yang teman-teman ingin tahu adalah ada di halaman berapa bab ke-10 itu. Kan gitu kan? Nah, teman-teman bisa lihat daftar isi. Nah, itulah contoh kurang lebih pengindeksan. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, dokumen dan sumber informasi, query atau pencarian. Dan yang ketiga adalah pengindeksan. Nah, kemudian elemen keempat itu adalah pencarian dan pengambilan. Nah, setelah pengindeksan, sistem TBI melakukan pencarian berdasarkan query yang diberikan. Hasil pencarian kemudian diambil dan disajikan kepada pengguna. Nah, itu yang terjadi ketika teman-teman nyari di sebuah search engine, dalam hitungan detik keluar hasilnya, gitu ya. Nah, ini karena ada elemen keempat ini, pencarian dan pengambilan. Tentunya berdasarkan pengindeksan, agar lebih cepat dan efisien. Oke. Dan elemen yang kelima itu adalah evaluasi dan relevansi. Nah, hasil pencarian dievaluasi untuk menentukan relevansi informasi terhadap query pengguna. Nah, ini yang saya bilang tadi, apakah teman-teman memberikan keyword pencarian itu dengan spesifik atau secara ngambang gitu ya, global. Jadi ini berpengaruh terhadap hasil pencarian. Jadi hasil pencarian itu dievaluasi untuk menentukan relevansi informasi terhadap query pengguna. Nah, metrik seperti precision, recall, dan F1 score digunakan untuk menilai kualitas hasil pencarian gitu. Nah, ini kita bahaslah di pertemuan kesekian gitu ya, apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini. Tapi di sesi ini kita memahami dulu seperti apa bentuk temu balik informasi itu. Oke. Oke, teman-teman, contoh TBI dalam dunia nyata. Nah, kenapa dunia nyata? Ya memang saat ini kita hidup di sini, teman-teman ya. Semuanya serba ya kita cari dapatlah di informasi di internet gitu ya. Mau materi apa, tutorial apa, bukan hanya teks, video juga bisa, gambar juga bisa gitu. Contohnya misalnya mesin pencari di internet. Nah, mesin pencari ini kan banyak ya. Kita ambil satu contoh aja Google lah ya. Oke, dengan Chrome-nya, Chrome browsernya gitu ya. Oke.
Google adalah salah satu mesin mencari paling terkenal di dunia saat ini, gitu ya. Oke. Ketika pengguna mengetikkan kata kunci, ya ini yang tadi saya udah ceritain lah. Google menggunakan algoritma kompleks untuk mencari dan mengindeks miliaran halaman web. Nah, bukan ratusan ribuan lagi nih, miliaran halaman web. Nah, kebayang nggak sih data yang begitu banyak ketika dicari dapat disajikan dengan cepat dalam hitungan detik gitu. Nah, apa yang membuat ini cepat? Nah, itulah. Salah satunya ada indeksasi tadi, gitu ya. Nah, hasil pencarian disajikan berdasarkan relevansi dengan mempertimbangkan faktor seperti kualitas konten, jumlah tautan yang mengarah ke halaman, dan banyak lagi. Nah, ini adalah contoh klasik dari TBI di mana pengindeksan dan pencarian dilakukan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna. Gitu. Nah, algoritma ini muncullah kadang ada ilmu SEO, misalnya Search Engine Optimization atau SEO. Ini biasanya dipakai oleh para yang bermain digital marketing lah, kayak market-market secara online. Dia harus unggul secara SEO. Contoh misalnya kalau dia unggul secara SEO, kalau teman-teman mencari produk namanya sepatu, pertanyaannya apakah sepatu yang kita jual itu mampu muncul di halaman pertama? Nah, kalaupun muncul halaman pertama, apakah bisa muncul di atas? Nah, itu yang namanya SEO. Karena orang cenderung mencari hasil pada halaman pertama pada urutan 3 di atas. Gitulah. Nah, itu namanya SEO, memaksimalkan penjualan gitu ya. Nah, itu di konteks yang berbeda kita bahas juga lah, gitu ya. Oke, sama teman-teman ketika bermain sosial media, contohnya Facebook gitu ya. Terkadang Facebook muncul merekomendasikan orang yang Anda kenal, gitu kan. Nah, lalu keputusan di kita, apakah ini Anda akan menerima pertemanannya. Nah, bisa jadi pertemanan itu diajukan orang lain, bisa jadi diusulkan oleh eh, platform sosmed tadi dengan mesin-mesin pencariannya gitu ya. Itu bagian dari tebal balik informasi. Nah, contoh berikutnya adalah perpustakaan digital. Oke. Oh ya teman-teman, Google ini nggak saya contohkan lah ya, karena saya yakin teman-teman udah terbiasa dengan pencarian mesin Google lah gitu ya. Nah, bisa juga yang lainnya juga banyak. Oke. Nah, perpustakaan digital. Oke. Atau Google Scholar. Nah, ini akan saya perlihatkan lah Google Scholar. Bisa jadi teman-teman udah tahu Google pencarian dan ada juga Google Scholar. Nah, Google Scholar ini bisa jadi udah tahu semua atau ada yang belum tahu lah. Nanti saya contohin, oke? Tapi kalau semester kemarin ada yang di kelas saya di ontologi, semantik dan ontologi ini juga udah pernah saya bahas lah, gitu ya. Oke. Kemudian JSTOR, ini ada JSTOR atau Google Scholar. JSTOR adalah perpustakaan digital yang menyediakan akses ke jurnal akademik, buku, dan sumber daya lainnya. Pengguna dapat mencari artikel berdasarkan judul, penulis, atau kata kunci. Nah, sistem TBI di JSTOR mengindeks dokumen akademik dan memberikan hasil yang relevan kepada pengguna berdasarkan query mereka. Nah, ini memudahkan peneliti dan pelajar untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Oke. Contoh nih teman-teman ya, Google Scholar yang kita maksud lah. Oke. Saya coba off show tapi tetap menampilkan ini. Kemudian kita buka browser Chrome lah ya. Oke. Nah, ini kan namanya Google pencarian ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencari sesuatu berbasis tag lah. Misalnya teman-teman cari tentang e-book gitu ya. Oke. Apa itu gitu ya. Misalnya temu balik informasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini eh ini hasil pencariannya teman-teman ya. Ada beberapa halaman muncul di bawah. Nah, bagaimana sesuatu itu bisa muncul di atas? Nah, ini ada algoritmanya.
Oke. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ini ya dia ada 10 halaman, berikutnya bahkan dia bisa bertambah gitu ya. Oke, sampai halaman 1 dan seterusnya. Kemudian kalau teman-teman ini misalnya dikutip, ini akan beda hasilnya. Oke, tuh ini pencarian ini saya buat dalam tanda kutip. Nih, apa itu temu balik informasi? Ini tidak menemukan hasil, teman-teman. Gitu ya. Oke. Beda dengan ketika kutipnya saya hapus. Nah, ini adalah bentuk sebuah query. Itu. Nah, itu ya. Oke. Ketika saya kutip, ini tidak ketemu gitu. Apakah tidak ketemunya karena dikutip? Bukan. Memang tidak ketemu kalimat spesifik apa itu temu balik informasi gitu ya. Misal kalau teman-teman misalnya teman-teman cari temu balik informasi begini, hasilnya kan ketemu ya. Nah, kalau mau dikutip, misalnya, kalau mau dikutip, ini apakah menghasilkan nilai kosong? Enggak, gitu kan? Temu balik informasi dalam tanda kutip ini eh, bisa memunculkan hasil, gitulah ya. Nah, berarti ternyata ini adalah sebuah bentuk query. Atau ketika teman-teman ingin mencari temu gini ya, temu balik informasi ya, teman-teman dapat nih ya. Teman-teman sandingkan dengan file tipe -2 PDF gitu. Maka teman-teman akan langsung mendapatkan sumber PDF gitu ya. Kalau tanpa file tipe PDF, teman-teman cari begini, nah teman-teman nggak menemukan sumber PDF nih. Atau ada di ketemuan berapa lah kayak gini nih. Ini sumber PDF. Langsung buka. Betul kan? Tapi yang di atas ini bukan sumber PDF, sumber web. Kan gitu ya? Oke. Tetapi ketika teman-teman dampingkan dengan file tipe -2 PDF, maka teman-teman lagi mencari file PDF dokumen yang bisa di-download. Gitulah. Oke. Contoh nih, kalau saya klik tuh kebuka dan tinggal download. Nah, gitu ya. Nah, semuanya file PDF. Oh, ternyata teman-teman butuh yang PPT. Ya, tulis saja PPT. Nah, maka dia hanya menyajikan yang PPT, teman-teman. Gitu. Jadi kalau kebutuhan teman-teman ingin mendownload dalam bentuk PPT, ya masukkan file tipe PPT. Gitu ya. Nah, sebenarnya banyak teknik pencarian di Google ini. Ada teknik Google hacking, Google Analytics, gitu ya. Nah, jadi ngehack suatu web dengan Google, perintah-perintah query Google pun bisa. Dan saya rasa teman-teman banyak hal yang pengalaman di sini, mengingat teman-teman sudah semester 7. Oke. Jadi misalnya kalau kita ketik query Google Search, gitu ya, misalnya. Nah, ini ada banyak teman-teman, gitu ya. Nih, ada istilahnya, kalau teman-teman buka, nah itu pencariannya tekniknya banyak. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi oh ya, Google Scholar yang dimaksud gitu ya. Google Scholar ini kan kalau teman-teman lihat Google yang biasa ini ya. Ini kan Google Search ya, bisa mencari teks, bisa kalau fokus hanya gambar, teman-teman klik gambar. Saya yakin teman-teman juga udah paham. Nah, Google Scholar itu adalah oke. Ini beda dengan Google Search biasa gitu ya. Google Scholar ini kalau di Indonesianya Google Cendekia. Nah, ini mencari paper-paper ilmiah, teman-teman, gitu ya. Contoh misalnya di sini teman-teman ketik misalnya temu balik informasi. Oke. Nah, yang dimunculkan adalah paper-paper ilmiah atau jurnal-jurnal
terkait temu balik informasi. Itu. Nah, tentunya teman-teman udah paham soal paper. Nah, ini di Google ini juga bisa. Di banyak juga bisa. Atau contoh di sini saya ada aplikasi ini, Publish and Perish nih teman-teman. Publish and Perish ini. Nah, tuh. Ini satu tools software untuk mencari informasi dari berbagai sumber, gitu ya. Oke, kalau teman-teman bicara mau dari Scopus, mau dari ini bisa, gitu kan? Nah, contoh misalnya saya mencarinya untuk Scopus misalnya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan berdasarkan penulisnya, berdasarkan afiliasi, berdasarkan publishernya, berdasarkan judul, berdasarkan keyword. Bahkan bisa dibatasi tahunnya. Contoh misalnya saya tarik nih ya, ada nggak information retrieval gitu ya? Kenapa? Karena saya mainnya Scopus. Scopus itu kan bahasa Inggris lah ya. Nah, saya cari. Nah, dia akan menemukan dokumen-dokumen paper yang di judulnya mengandung information retrieval. Gitulah. Nah, karena ini di sini ada informasinya nih menemukan 200 paper. Sebenarnya lebih sih. Cuma karena ini gratis dibatasi pada 200 paper. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sumber-sumber paper nih teman-teman, gitu ya. Oke, sumber-sumber paper, paper-paper yang berasal dari banyak sumber. Dan bahkan teman-teman bisa tahu ratingnya gitu kan, ratingnya, tahunnya. Mau dibatasi tahunnya misalnya hanya tahun 2020 sampai dengan 2024. Jadi paper yang diterbitkan di antara 2020 sampai dengan 2024. Oke, misalnya. Nah, ini lebih sedikit. Nah, ini penting ketika teman-teman bikin skripsi, bikin paper, mencari jurnal referensi gitu kan, daftar pustaka. Nah, bisa pakai Publish and Perish ini, gitu kan. Kalau pakai Google Cendekia bisa nggak? Bisa. Cuma kan teman-teman harus memilah gitu ya. Oke, ini salah satu contohnya lah. Oke. Ah, ini namanya Publish and Perish. Nanti saya tutup. Ini Google Cendekia, gitu ya. Oke. Ini bro pencariannya Chrome sudah. Kemudian, nah kita balik ke materi tadi lagi ya. Materi tadi lagi. Ini soal Google Cendekia atau yang di Indonesia tadi. Teman-teman bisa cari. Oke. Nah, sampai di sini Google Scholar ya. Nah, bisa jadi contohnya lagi adalah pemanfaatan CMS atau Content Management System. Jadi contohnya WordPress gitu ya. WordPress sebagai platform CMS memungkinkan pengguna untuk mengelola konten dan informasi di situs web. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding lah gitu ya, nggak perlu desain. Teman-teman cuma perlu ngatur, mindahin ini menunya, nama menunya begini gitu ya. Jadi sebuah web yang lumayan canggih lah gitu ya. Oke, sistem TBI yang terintegrasi dalam WordPress memungkinkan pengguna untuk mencari postingan, halaman, dan media dengan mudah. Nah, fitur pencarian ini menggunakan pengindeksan untuk peningkatan kecepatan dan akurasi pencarian. Nah, kalau teman-teman pernah menginstal WordPress, membuat sebuah web menggunakan WordPress, gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu terlibat coding, udah jadi webnya, gitu ya. Dan ini juga melibatkan indeksasi, oke, untuk kecepatan pencarian. Kalau nggak berat, teman-teman, gitu ya. Nah, bisa juga aplikasi pencarian dalam basis data. Nah, contohnya sistem pencarian database perpustakaan atau universitas. Kayak di TTS tentunya punya sistem sendiri di mana di dalamnya ada database. Database itu berisi informasi teman-teman, ya, mata kuliah yang pernah teman ambil, absensi teman-teman, nilai, siapa yang pernah mengajar, gitu ya. Nah, tugas, nah, materi-materi. Nah, ini juga bisa dari berbasis database. Oke.
Banyak perusahaan universitas menggunakan sistem manajemen perpustakaan yang memungkinkan pencarian katalog buku, jurnal, dan sumber daya lainnya. Pengguna dapat mencari berdasarkan judul. Nah, itu yang tadi udah saya demo ya. Oke, bisa jadi di internal yang tidak bisa dicari orang lain. Ada juga yang database terbuka. Oke. Oke. Kedua, kalau e-commerce dan rekomendasi produk. Nah, saya rasa semua teman-teman sih pahamlah Amazon, gitu ya. Amazon menggunakan TBI untuk memungkinkan pengguna mencari produk dengan mudah. Nah, ketika pengguna memasukkan kata kunci, nah sistem TBI mengindeks berbagai produk dan menyajikan hasil yang relevan, gitu ya. Oh, kalau ada ribuan yang relevan, yang paling relevan, gitu ya. Ada ratusan yang paling relevan, yang paling banyak dilihat orang, gitulah yang direkomendasinya. Yang kualitasnya baik gitu ya. Artinya yang reviewnya tinggi, yang ratingnya bagus. Nah, itu semua diolah teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli sebuah produk kan sering disurvei. Berikan rating bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, bintang itu pun diolah oleh sistem temu balik informasi. Bahkan kata-kata kepuasan, kekecewaan, atau kita sebut sebagai review produk, itu juga diolah. Kalimat-kalimat yang teman-teman tulis, itu diolah juga. Oke. Nah, selain itu, sistem rekomendasi produk Amazon menggunakan tag TBI untuk memberikan saran kepada pengguna berdasarkan pencarian dan pembelian sebelumnya. Nah, nanti di pertemuan sekian, kita bicara soal recommender system. Gitu ya. Jadi temu balik informasi ini banyak metodologinya. Ada yang salah satunya teknik rekomendasi sistem. Ada demographic filtering, context based filtering, kolaboratif filtering, hybrid filtering, banyak lah yang mau kita bahas, teman-teman ya. Nah, ke sana mungkin ya nggak mudah-mudah amat sih gitu ya. Karena kita udah bicara formula dan sebagainya. Oke, contoh sederhana ketika teman-teman buka YouTube dan ketika teman-teman tidak login di YouTube tersebut, maka teman-teman akan diberikan konten-konten yang berlaku di daerah teman-teman. Ya, jadi tidak personal. Kalau teman-teman buka dari Jakarta, ya apa nih yang lagi viral di Jakarta, itulah tontonnya yang disajikan. Kalau teman-teman ada di Tangerang, apa yang lagi viral di Tangerang itu yang disajikan. Tetapi ketika teman-teman buka YouTube dengan login ke YouTube-nya, teman-teman akan diberikan informasi yang cukup personal lah. Apa yang pernah teman-teman tonton sebelumnya, maka teman-teman akan dikasih tontonan yang sejenis dengan yang pernah ditonton sebelumnya. Itu beda ya. Tampilan berandanya beda ketika login dan tidak login. Nah, ini bagian dari eh, temu balik informasi atau rekomendasi produk, rekomendasi film, rekomendasi lagu, rekomendasi musik. Nah, semuanya ilmunya namanya recommender system. Gitulah. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, temu balik informasi adalah komponen penting dalam dunia modern yang sangat bergantung pada data informasi. Jadi hari ini temu balik informasi itu penting. Teman-teman mau bicara machine learning, mau bicara artificial intelligence, oke? Itu bagian itu nggak lepas dari temu balik informasi teman-teman, gitu ya. Nah, dari mesin pencarian seperti Google hingga sistem perpustakaan digital, TBI memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi yang relevan dengan efisien. Dengan memahami pengertian dan aplikasinya, kita dapat lebih menghargai peran penting TBI dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang. Gitu ya. Oh, ternyata penting nih. Jadi, kalaupun teman-teman memutuskan ingin menguasai ilmu-ilmu temu balik informasi, nggak ada salahnya teman-teman. Karena ke depan itu memang semua terkait ini, gitu ya. Dan itu kepake. Gitu. Oke, selanjutnya saya coba mau absen dulu deh. Saya skip dulu. Tadi ada yang nitip ya, saya takut lupa. Yang tadi absen ingin nggak teman-teman ya? Yang katanya sedang berkendara. Pak siapa ya? Nanti Izin deh. Pak, Ah,
Izin yang tadi itu Abdurrahman Zauhari. Saya juga belum absen Pak atas nama Romi. Oke, Abdurrahman Jauhari ya. Terus Bapak siapa? Satu lagi? Kalau gitu saya mau tangkap foto sesi berikutnya ya. Ini karena udah banyak nih, boleh juga nih ya. Teman-teman yang mau open cam boleh. Foto kedua mau kita tangkap ya. Awas kalau lagi buka baju nanti kelupaan ya. Oke, 1, 2, 3. Full screen. Ya, oke. Sudah ya. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Sebelum saya lanjut beberapa slide lagi. Sebenarnya bukan beberapa slide sih, slide-nya banyak gitu ya. Cuma nanti eh, kita nggak usah sampai mentok jam 9 lah gitu ya. Oke, paling jam 8 lewat 59 menit. Nggak lewat 30 atau 15 gitu ya. Coba kita lihat dulu nanti, tergantung kondisi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya share lagi ya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman langsung aja open mic. Open mic. Open mic itu ya buka mic gitu ya. Jadi langsung ngomong. Karena lah saya langsung ngelihatnya slide. Oke, tadi kan kesimpulannya intinya temu balik informasi itu penting teman-teman. Dan memang ini ilmu yang lagi berkembang saat ini dan ke depannya. Karena aplikasi itu semuanya memanfaatkan informasi yang sudah ada. Oke, bahkan untuk menciptakan informasi baru itu berdasarkan informasi yang ada, diolah. Nah, intinya ruang lingkup dari temu balik informasi itu ada pencarian informasi yang tadi udah kita bahas, pengindeksan dan representasi, relevansi dan ranking. Nah, oke. Ini ranking kayaknya istilah baru ya. Representasi juga ini berbasis kata kunci, pengindeksan berbasis konten. Nah, indeks berbasis kata kunci, konten berbasis metadata. Nah, ini indeks itu banyak basisnya ya. Berdasarkan kata kunci, judul, autor, nah gitulah. Oke. Ada istilah representasi dokumen juga penting untuk memungkinkan sistem mengerti dan memproses informasi tersebut. Oke. Nah, eh, relevansi itu udah kita bahas. Nah, ini ada algoritma ranking seperti TF-IDF, PageRank. Digunakan untuk menentukan urutan hasil pencarian berdasarkan relevansi dan kualitas informasi. Nah, PageRank itu saya rasa teman-teman udah paham juga gitu ya. Nah, seberapa sering dia dikunjungi gitu ya, itu bagian dari perankingan. Kalau produk itu kan seberapa banyak orang memberikan komentar, nah seberapa banyak produk itu dilihat, itu juga direkam teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, kemudian data-data tadi dianalisis dan diolah, oke. Sehingga TBI juga berhubungan erat dengan analisa data, tuh, analisis data di mana pola-pola dalam data pencarian dievaluasi, bahkan polanya pun dievaluasi untuk meningkatkan kualitas hasil. Jadi wajar kalau ada satu sistem, teman-teman mencari satu informasi yang memang belum pernah dicari oleh orang lain, mungkin hasilnya nggak akurat gitu ya. Tapi seiring waktu, semakin banyak orang mencari itu dan mengklik apa yang dicari, maka itu menjadi petunjuk oleh mesin mencari bahwa informasi cukup akurat. Gitulah. Nah, ini mencakup teknik-teknik machine learning untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Gitulah. Oke. Contoh misalnya teman-teman kalau kemana-mana sering pakai Google Map ya. Hah? Oh ya, kok ngajar dulu bentar ya. Google Map. Nah, semakin sering jalur itu dilewati oleh orang lain, maka mesin mencari akan menyimpulkan, oh berarti jalur ini cukup baik nih buat direkomendasikan untuk yang lain, gitulah. Oke. Nah, aplikasi TBI udah banyak contoh lah, web search engine. Ya kayak Google, Bing, nah itulah, oke, digital library, database. Nah, ini tadi udah kita bahas. Nah, sekarang kita memahami tadi udah kita sebut machine learning, basis data ya.
kita coba pahami dulu perbedaan TBI dengan disiplin ilmu lain lah gitu ya. Contoh yang pertama TBI versus basis data. Basis data lebih berfokus pada penyimpanan dan pengelolaan data, sementara TBI berfokus pada proses pencarian dan pengambilan informasi. Itu bedanya ya. Basis data itu fokusnya nyimpen dan dikelola, TBI cari dan ambil ya. Nah, TBI memerlukan teknik pengindeksan dan pencarian spesifik agar dapat menemukan informasi dengan cepat. Jadi bedanya TBI dan basis data tadi ini jelas garis lurusnya, garis merahnya itu ya. Basis data itu berhubungan dengan penyimpanan dan pengelolaan. TBI pencarian dan pengambilan. Nah, TBI dengan AI. Nah, kecerdasan buatan. Tadi udah kita bahas juga soal sentuh AI lah ya. Apa bedanya TBI versus AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mencakup berbagai aplikasi dan teknik, termasuk pembelajaran mesin dan pengelolaan bahasa alami. Oke, apa itu pengelolaan bahasa alami? Ya, teman-teman bisa cari pemahaman mandiri atau nanti kita sentuh dikit-dikit lah ya. TBI merupakan aplikasi spesifik dalam konteks pencarian informasi yang memanfaatkan teknik AI untuk meningkatkan hasil pencarian. Oke, jadi TBI itu memanfaatkan teknik artificial intelligence dalam meningkatkan hasil pencarian. Lalu TBI versus NLP ya. NLP atau Indonesianya pengelolaan bahasa alami lah gitu ya. Oke, NLP adalah subbidang dari artificial intelligence yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Oke. Dalam TBI, teknik NLP digunakan untuk memahami dan mengolah query pengguna serta dokumen yang relevan. Nah, ini perbedaan TBI versus NLP. Oke, teman-teman, diskusi saya sampai di sini sih, gitu ya. Sebenarnya ini diskusi kelas, kalau ini metodenya offline ya. Jadi teman-teman saling bercerita, gitu ya. Tapi ini mungkin saya next time aja lah ya, next time. Ada kuis dan sebagainya, kuisnya pun next time. Oke. Udah, saya yakin jangan kasih kuis lah, banyak-banyak kalau online ini kan orang kerja capek ya. Oke. Nah, kecuali teman-teman minta diberikan kasih kami tugas Pak gitu yang banyak barulah gitu ya. Oke. Teman-teman saya rasa saya mau sampai di situ dulu. Selebihnya nanti teman-teman bisa browsing mandiri lah untuk belajar mandiri dulu untuk memahami tadi tuh yang tadi kita sebutkan tadi soal artificial intelligence, NLP gitu ya. Sebenarnya ilmu ini banyak di internet. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Oh, Pak Nofri Reza nih. Kayaknya Pak Nofri Reza viral deh kemarin nih ya. Oke. Mau tanya Pak, Boleh, Pak. Boleh. Pak Isam. eh iya, kemarin kan saya belum masuk ya, jadi saya ingin bertanya. Mm-mm. Untuk matkul ini berarti hanya teori aja atau akan ada praktek nanti ke depannya? Eh, konsepnya teori, Teori ya. prakteknya paling nanti demo-demo dari sini, Pak. Gitu. Sama nanti arahan. Oh, Coba dipraktekkan gitulah. Gitu ya. Nah, oh gitu. Oke oke, terima kasih Pak. kecuali teman-teman mau di jadwal offline gitu ya. Tapi kayaknya konsepnya teori, contohnya ya dari sini kita liatin gitulah gitu. Kayak misalnya tadi saya mencontohkan bagaimana mencari informasi di Google dengan tanda petik tanpa tanda petik. Nah, itu bagian dari itulah gitu. Oke. Nah, Oke oke, terima kasih Pak. oke, Pak Hisam. Oke, ada lagi, Pak? Nah, kalau nggak ada, Pak Nofri, karena Pak Nofri ini kayaknya ketua pengawas ini ya. Ya udah, saya mau mengusulkan kita sudahi dulu, nggak perlu nunggu jam 9, Pak, gitu ya. Ah, tapi sisanya dimanfaatkan untuk pembelajaran mandiri. Materi-materi nanti saya share di platformnya, Pak ya, gitu ya. Oke, nanti Oh iya, mau boleh. tanya lagi, maaf. Hmm. Ini ada grup WA-nya nggak ya? Nah, itu kemarin tuh harusnya ada, ini saya bentuk grup sekarang, Pak, gitu ya. Oke oke. Kayaknya kita belum ada ya, belum ada, Pak.
Tapi Oh, kelas lain yang saya ajar udah ada grup, Pak. Kemarin saya gitu. sempat usulkan, kalau ada yang udah memang ada grup yang dibentuk, saya tinggal diundang masuk. Tapi sepertinya belum ada grup ya. Oke. Iya, sepertinya saya belum diinfo juga sih. Ya, belum. Emang belum ada, Pak. Temu balik informasi dan TBA itu pasti orang yang sama apa ada yang berbeda ya, Pak? Saya nggak ikut TBA sih Oh, kayaknya. yaudah. Berarti Saya hanya ini aja. kelasnya saya bedain lah berarti ya. Jadi grupnya harus beda. Kan nanti ada informasi informasi tambahan referensi belajar itu di grup. Oke. Sebentar, Pak ya. Ini T temu balik informasi. Nah, ya saya namakan TBI dulu deh secara apa ya? Oke. Kalau TBA kepanjangannya apa, Pak? Teori bahasa otomata. Oh, kurang tahu saya. Oke, oke. Ya, teori bahasa otomata itu TBA. Oke. Kalau TBI temu balik informasi. Tapi kalau di ITTS namanya teori otomat aja, gitu Pak. Oh, oke. Saya pikir sama kayak temu balik juga, cuman A-nya apa gitu. Oh, temu balik ada-ada aja gitu ya. Oke, Pak. Sebentar Oke. Pak, saya buka Oke. dulu QR code. Nanti Bapak teman-teman tinggal scan QR-nya dari layar ya. Daripada saya kirim link, nanti teman-teman bolak-balik HP dan ini. Tapi link juga ntar saya kirim lah. Kalau yang hobinya pakai link. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Kira-kira ini rata-rata biasanya kalau teman-teman online kita harus ada sesi offline-nya nggak di sekian pertemuan? Kemarin sih eh ngajar kelas online sore hmm, ditawarkan offline mereka agak kesulitan sih ada karena ada yang di daerah gitu ya. Nah iya, kalau di sini gimana? sama sama yang eksekutif biasanya banyak yang di daerah juga sih, jadi agak Oh, kesulitan untuk Enggak, Pak. oh, Online aja. saya enggak. jadi teman-teman kalau mau ada offline-nya, usulkan saja nggak apa-apa. Saya khawatir teman-teman minta offline, terus saya nggak menyediakan offline gitu ya. Nah, tapi memang harus dikoordinasikan kalau offline itu kan ya. Oke. Tapi kalau nyaman dengan online, ya sudah gitu. Oke. Siapa lagi yang belum absen ya? Udah semua ya, Pak Riki Khair. Ini siapa? Tunggu, saya Pak, panggil. saya, Pak. Oh, Pak Abdul Rohman. Iya. Oke, Pak. Bentar ya. Saya cari dulu Abdul Rohman paling pertama. Nomor 23 saya tahu, Pak. 33. 23 Abdurrahman Oh, dua Zawahiri. tiga. Oke. 23 itu Ahmad Nathan. Oh, salah, Pak. Ada Abdurrahman ini beda nggak, Pak? Abdurrahman Hakim? Abdurrahman Zawahiri, Pak. Oh, Abdurrahman Jauhari. Oh iya, udah Pak, udah absen. Udah, Pak. Oh, makasih banyak, Pak. Iya, udah Di jalan absen. tadi, Pak. Hah? Di jalan. Yang di jalan ya. Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. ya. Ini saya coba buka eh, QR code-nya. Kira-kira teman-teman bisa atau tidak. Linknya saya kirim aja ya di grup ya. Nanti salin tautan. Oke, ini link grupnya saya taruh di chat. Silakan teman-teman gabung ke grup TBI ini. Ini sebagai media komunikasi ya. Oke, ya ada yang izin-izin bisa di sini. Tuh grupnya tuh ya. Oke, sebentar. Saya mau scan QR code nggak muncul di Zoom-nya.
Oh, oh belum saya kirim toh. Ya, belum saya kirim toh ya. Muat ulang. Oke, sudah ada tuh yang gabung banyak ya. Kok saya belum muncul ya apa chatnya ya? Linknya. Linknya. Oh, sudah saya kirim ya di Zoom ya. Apa everyone? Oh, ke Chandra, Pak. Saya pilihannya ke Chandra. Harusnya everyone ya. Oke. Iya, Pak. Saya munculnya ke Pak Chandra aja. Udah itu everyone, Pak. Ya. Nah, yang mau pakai scan QR nih ya. Scan QR. Bisa nggak teman-teman scan? Silahkan. Saya kasih nih. Scan QR-nya, Pak. Ya. Tuh. Nah, bisa nggak? Eh, kenapa ini kontak saya ya? Tunggu, Pak. Salah dong. Oh, udah banyak yang gabung nih, Pak. Oke, nggak masalah. Alah, TBI. Oke, sudah banyak yang gabung ya. Oke, teman-teman sambil nunggu, sambil teman-teman bekerja, sudah berhasil gabung di grup semua ya. Nanti kalau untuk yang TBA itu besok saya bahas lah ya. Oke, saya undang di sesuai kelasnya aja. Oke, kalau yang Stereo Otomata kemarin ada grupnya juga Pak. Belum, belum. Minggu depan saya share lah grupnya ya, Otomata. Atau nanti karena di sini ada yang otomata dan ada yang bukan, ya bolehlah nanti saya share di grup TBI tentang otomata. Nanti ada grupnya juga, nanti saya bentuk grupnya. Oke, oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya sudah, saya mau eh, menyelesaikan di jam 8 ini ya. Karena tadi kita cukup efektif, kita mulai jam 7.15, oke, sampai jam 8. Oke. Pak, maaf Pak, Yudi Kurniawan apakah sudah di absen ya Pak? Oh, Yudi Kurniawan, Yudi. Iya Pak, Teknik Informatika Pak. Oh, sekalian saya share ya, takutnya yang masing-masing mau lihat ya, Pak. Oh iya, makasih. Oke, teman-teman ya, kalau sudah, saya mohon izin pamit menyelesaikan lebih awal dulu. Karena kalau yang jam 5 juga terkena break maghrib 30 menit gitu ya. Oke, jadi di sini memang yang sekarang saya agak lebih cepat di 8.12. Kita ketemu lagi Jumat depan ya. Oke. Kita ambil foto yang terakhir, oke, karena jamnya. Silakan yang mau open mic. Habis itu saya izin pamit juga. Teman-teman boleh juga pamit atau tetap stay di sini juga boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada lagi banyak ya. Tunggu, ya wis. Oke, gimana Pak Asep? Kita udahan dulu ya. Pak Ganis, Oke, Pak, siap. Ya, Pak Pak. Nofri. Oke. Kalau udah, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu materi kita. Selebihnya teman-teman bisa lakukan eksplorasi untuk mencari tahu tentang konsep TDI tadi ya. Sambil menunggu minggu depan kita bahas lebih dalam. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Ya, Pak, siap.
Ya, Terima kasih, Iya, Pak. Pak. oke. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Salam.